Yang ketiga adalah pola asuh yang terlalu overprotective. Misalnya anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang benar-benar terlalu dilindungi sekali. Ya kita wajib melindungi anak, tetapi terlalu overprotective itu bisa membuat anak menjadi fobia di kemudian hari karena dia merasa nyaman ketika berada di dekat orang tuanya, tidak nyaman dengan orang lain, sehingga dia bisa mengalami fobia sosial atau agorafobia. Enaknya di rumah. Jumpa lagi bersama saya Dr. Firdaus. Hari ini saya akan berbicara tentang fobia, cerita tentang fobia. Banyak yang menanyakan apa sih sebenarnya fobia ini, dok? Apakah takut terhadap anjing itu fobia? Belum tentu. Jadi fobia ini adalah ketakutan yang berlebihan dan irasional. Irasional berarti kalau orang normal, orang lainnya ketika menghadapi situasi tersebut atau melihat benda tersebut, orang lain biasa-biasa saja. Nah, kalau orang yang fobia, dia akan mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Nah, sehingga itu tidak rasional. Misalnya takut terhadap kertas yang diumel-mel, misalnya seperti itu, atau takut terhadap rambutan. Nah, itu kan tidak rasional. Dengan orang lain biasa aja kalau misalnya sama rambutan. Nah, terus apa sih penyebab terjadinya fobia ini? Setidaknya ada 5 penyebab kenapa orang bisa menjadi fobia. Nah, yang pertama adalah adanya kejadian traumatis di masa lalu yang membekas di pikiran bawah sadarnya, sehingga ketakutan dan kecemasan itu berlarut sampai sekarang ketika dia mendapat trigger melihat sesuatu yang membuat dia takut atau cemas berlebih. Nah, kejadian traumatis yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga karena modeling. Misalnya karena dia melihat orang tuanya, misalnya dulu waktu kecil dia melihat orang tuanya melompat takut dan teriak histeris ketika mendengar suara petir. Dia memodeling itu, dia meniru perilaku tersebut. Dia berpikir bahwa oh, ini adalah reaksi yang wajar ketika mendengar petir. Nah, itu bisa terekam ke pikiran bawah sadar dan ditiru oleh anak tersebut sehingga menjadi fobia. Terus bisa juga karena dari modeling tadi itu omongan orang tua, misalnya nanti disuntik loh. Nah, awas loh nih Pak Dokter nih, nanti suka nyuntik loh. Itu juga bisa membuat anaknya menjadi fobia terhadap suntikan atau fobia terhadap dokter. Atau mungkin jangan kesini loh, ini ada hantu ini yang bakal culik anak kecil. Nah, itu juga bisa jadi dari omongan orang tua, itu juga bisa. Jadi hati-hati pola asuh, apa yang orang tua bicarakan itu juga bisa membuat fobia. Nah, yang ketiga adalah pola asuh yang terlalu overprotective. Misalnya anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang benar-benar terlalu dilindungi sekali. Ya kita wajib melindungi anak, tetapi terlalu overprotective itu bisa membuat anak menjadi fobia di kemudian hari karena dia merasa nyaman ketika berada di dekat orang tuanya, tidak nyaman dengan orang lain, sehingga dia bisa mengalami fobia sosial atau agorafobia, enaknya di rumah aja. Nah, itu juga bisa menyebabkan fobia. Yang keempat itu karena kepercayaan juga bisa menjadi penyebab fobia. Misalnya ada kepercayaan tertentu, kalau misalnya takut terhadap angka sekian sama angka sekian, atau takut terhadap binatang tertentu yang itu ada di kepercayaan di lingkungannya, di komunitasnya, atau di kebudayaannya. Itu juga bisa membuat orang tersebut menjadi salah satu menyebabkan fobia. Nah, tadi ada trauma masa lalu, terus ada pola asuh, terus ada modeling, terus ada kebudayaan. Kemudian yang terakhir yang bisa membuat orang menjadi fobia adalah adanya asosiasi yang salah di pikiran, persepsi yang salah. Misalnya ketika dia melihat rambutan, persepsinya rambutan itu seperti ulat bulu yang menjijikkan. Nah, itu juga bisa membuat orang menjadi fobia. Jadi ada persepsi yang salah. Atau misalnya melihat bolong-bolong banyak ya, yang disebut tripofobia, itu dia mempersepsikan itu adalah penyakit kulit yang membahayakan atau menjijikkan. Nah, jadi setidaknya itu 5 penyebab orang bisa menjadi fobia. Terus pertanyaannya, apakah fobia ini bisa disembuhkan? Fobia bisa diterapi. Terapi ini berfungsi untuk mengurangi kecemasan atau mengurangi ketakutan sehingga tidak mengganggu kehidupannya. Nah,
apakah bisa hilang sama sekali? Bisa saja, itu tergantung dari respon terapi. Terus apakah semua fobia ini harus diterapi? Enggak. Kalau misalnya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya, tidak mengganggu, tidak diterapi enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengganggu kehidupannya, misalnya kemarin seperti saya bilang ada orang yang fobia untuk menikah, akhirnya dia nggak menikah sampai usia tua, itu mengganggu kehidupan, di terapi. Atau misalnya dia fobia ular, padahal cita-citanya ingin menjadi pawang ular, nah itu harus diterapi. Bagaimana mungkin kan mau jadi pawang ular tapi fobia ular. Nah, jadi itu hal-hal yang menyebabkan fobia.